Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Mahabbah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah iblis membawa manusia untuk salat berjamaah. Dukungkanlah dakwah kami ini dengan cara like, komen, dan berlangganan, serta bagikan dakwah kami ini agar bermanfaat bagi yang lainnya. Semoga Allah membalaskan kebaikan Anda. Salat merupakan rukun Islam kedua yang wajib dilaksanakan setiap muslim yang sudah akil balik. Mendirikan salat juga berarti menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat bisa dilakukan berjamaah maupun sendirian, namun paling utama adalah dikerjakan secara berjamaah. Salat berjamaah bisa didirikan paling sedikit oleh dua orang, seorang imam dan seorang makmum. Hukum melakukan salat berjamaah dalam salat 5 waktu adalah fardu kifayah bagi orang muslim laki-laki, mukmin, merdeka, dan tidak ada udhur. Salat berjamaah selain sebagai simbol keutuhan umat Islam, juga menghilangkan sekat perbedaan dan menjadi pemersatu, serta memperkuat ikatan persaudaraan bersama muslim. Nabi SAW bersabda, barang siapa berjamaah salat subuh, kemudian dia duduk seraya mengingat Allah Ta'ala hingga matahari terbit, maka hal tersebut merupakan perlindungan diri dan pembebasan daripada api neraka. Dan juga Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, barang siapa salat berjamaah selama 40 hari, maka Allah Ta'ala menetapkannya dan membebaskannya daripada api neraka dan juga daripada sifat munafik. Kisah para sahabat Rasulullah SAW yang memberikan inspirasi, salah satunya adalah sahabat bernama Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an. Beliau adalah salah seorang sahabat senior Rasulullah yang terlahir dalam keadaan tunanetra. Abdullah bin Ummi Maktum di usia senjanya pernah meminta kepada Rasulullah SAW agar diperbolehkan sholat 5 waktu sendiri di rumah karena kekurangan fisiknya ini. Ummi Maktum mengatakan, wahai Rasulullah, saya adalah seorang lelaki buta, rumahku jauh dari masjid dan tak memiliki penuntun jalan yang layak. Apakah saya memiliki rukhsah ataupun keringanan hukum untuk menjalankan salat di rumah? Ujarnya. Awalnya Rasulullah SAW mengizinkan Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu ia beranjak keluar sehingga dipanggil kembali oleh Rasulullah SAW. Apakah engkau mendengar seruan salat? Tanya Rasulullah. Ummi Maktum dulu menjawab, ya Rasulullah, saya bisa mendengarnya. Jawab Abdullah bin Ummi Maktum, kalau begitu engkau tetap harus hadir di masjid salat berjamaah bersama kami. Mendengarkan jawaban Rasulullah SAW, maka Abdullah bin Ummi Maktum pun tetap istiqamah menjalankan salat 5 waktu berjamaah di masjid. Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwasannya antara rumah Abdullah bin Ummi Maktum dengan masjid terdapat bebatuan dan pepohonan kurma. Sementara itu, seperti diketahui bahwa Abdullah bin Ummi Maktum adalah sahabat Nabi yang mengalami kebutaan, sehingga akan sulit melalui jalan tersebut. Sebagai hamba yang istiqamah dalam menjalankan perintah Allah, Abdullah bin Ummi Maktum yang tidak dapat melihat tiap kali mendengarkan azan berkumandang
dan berjalan dengan meraba-raba menyambut panggilannya, tidak terkecuali dalam subuh yang gelap. Hingga pada suatu hari Abdullah bin Ummi Maktum tersandung sebuah batu, lalu tersungkur, darahnya mengalir di wajah. Namun ia kembali bangkit seraya mengusap darahnya yang mengaliri di wajahnya. Abdullah bin Ummi Maktum pun melanjutkan perjalanan menuju masjid. Sejak itu ada seorang laki-laki yang dengan ramah selalu menjemput dan menuntun Abdullah bin Ummi Maktum untuk pergi ke masjid. Setiap waktu solat tiba, kemudian mengantarkannya kembali ke rumah. Ternyata lelaki asing itu melakukan hal ini setiap hari. Hingga suatu hari Abdullah bin Ummi Maktum menanyakan nama dan asal lelaki tersebut. Kemudian lelaki itu menjawab, "Tak perlu kau tahu namaku dan jangan mendoakanku, karena sesungguhnya aku ini iblis." Abdullah bin Ummi Maktum pun kaget mendengarkannya. "Bagaimana mungkin kau selalu mengantarkanku ke masjid, sedangkan pekerjaanmu adalah menghalangi orang beribadah kepada Allah?" Lalu iblis menjawab, "Ingatkah saat kau berjalan untuk salat subuh ke masjid, lalu kau tersandung dan terjatuh sehingga wajahmu terluka parah? Saat itu aku mendengar para malaikat berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni setengah dosamu. Aku khawatir jika kau tersandung lagi, maka setengah dosamu yang lain akan diampuni oleh Allah juga. Maka aku terpaksa mengantarkanmu ke masjid." Dari kisah ini dapat diambil pelajaran pertama, yang bahwa saat berjamaah cukup besar fadilahnya. Maka marilah kita berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, apalagi di zaman yang sangat akhir ini. Marilah kita bertobat kepada Allah dan juga kita melakukan salat berjamaah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.